Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Kita berbincang dengan Pak Ernata Negara yang merupakan Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Sofri. Sudah bersedia kita wawancara. Langsung saja Pak ke dalam topik kita sore ini. Sudah hampir 6 bulan Bapak menjabat sebagai Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM. Apa kesan Bapak terhadap BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit pusat yang bertugas mengembangkan kompetensi seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM? Jadi ketika saya ada di BPSDM, bagaimana penempatan saya, penugasan saya yang selama 6 bulan ini bisa betul-betul dirasakan oleh keluarga besar BPSDM. Apalagi di bulan Desember ketika saya masih jadi Kapus Penkom yang disebut dengan deklarasi Corporate University. Itu menjadi saya merasa lebih tertantang lagi untuk membenahi BPSDM, untuk meningkatkan BPSDM dari banyak sisi. Salah satunya adalah sisi sarana dan prasarana. Berbicara tentang Corporate University yang tadi Bapak sampaikan Desember dan Bapak sebelumnya menjabat sebagai Kapus Penkom, itu saat Bapak berpindah menjadi Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Bapak mempunyai strategi khusus nggak Pak? Jadi ketika kita menjadi pemimpin, seperti kita punya agama, kita harus punya misalnya Nabi. Sama dalam pekerjaan, kita juga harus punya idola. Ketika menjadi idola itu yang menjadi visi kita, kerangka kita berpikir. Siapa nih Pak idola Bapak? Kalau kita boleh tahu. Sebenarnya banyak ya yang jadi idola-idola, tapi kita tahu bahwa bagaimana Pak Sekjen ketika memimpin. Jadi ketika saya jadi SES, yang saya harus lakukan adalah memperbaiki dua hal tadi. Orangnya, sarananya, sumber daya manusianya sebenarnya. Tapi itu perlu proses yang panjang. Karena persoalan di organisasi adalah SDM. Tantangannya berat. Tapi yang lebih mudah sebenarnya dan akan kelihatan mendorong SDM berubah adalah bicara tentang sarana prasarana. Maka ketika saya jadi SES, saya yang melakukan Mas Sofi adalah duduk bareng bersama teman-teman UPI. PNPN. Karena itu yang paling mudah. Paling dekat. Dia ada di depan. Ada kekurangannya, dia paling mudah ditegur, tapi bagaimana kita merangkul dia bahwa dia bagian dari organisasi. Makan, duduk bareng di bawah pohon, mendekati mereka. Kalau mereka yang paling bawah berubah, yang atas berubah, yang tengah pasti berubah. Itu rumus. Iya pasti. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam merubah mindset pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM? Di BPSDM ini harus diwujudkan rasa bangga sebagai keluarga BPSDM. Bangga. BPSDM. Seperti saya contoh misalnya saya Indonesia, saya Pancasila, itu menunjukkan bahwa kita bangga. Betul. Sama, sini harus bangga. Anda lihat pada unit eselon 1 yang lain ini, mohon maaf misalnya. Anda dari mana? Saya dari imigrasi. Dia dengan bangga menyatakan begitu. Maka saya harus mengajak teman-teman di BPSDM, saya dari BPSDM. Anda hebat, Anda menjadi apa? Karena Anda dididik oleh BPSDM. Itu yang harus dilakukan kita. Apa kendala terbesar dalam pembangunan sarana prasarana di BPSDM Hukum dan HAM dengan seluasnya lokasi kita ini Pak? Kalau bicara luas, biasanya larinya ke anggaran. Betul. Saya paling enggak. Anggaran yang terbatas, kita gunakan seefisien mungkin dan tepat sasaran. Kalau kita punya rumah, maka yang diperbaiki awal mula kira-kira dapurnya apa halamannya atau ruang tamunya. Insya Allah dimulai dari halaman depan disapu dengan bersih. Maka tamu itu akan nyaman. Apalagi dapurnya bersih, kamar mandinya bersih, maka tamu itu akan nyaman. Merasa bahwa ini yang punya rumah adalah orang-orang yang bersih. Sama 8 hektar ini. Kalau kita telusuri satu persatu tiap hari, kita insya Allah sehat. Cuma habis itu kita masuk rumah sakit karena kelelahan. Tapi kan enggak. Kita harus punya strategi. Tadi adalah PNPN itu bagaimana mereka kita jadikan, kalau orang Jawa bilang diorangkan. Makan bersama, tanpa ada batas, ngobrol bersama dan sama setiap pagi. Jangan teori, lakukan dengan serius-serius itu. Lakukan datang pagi. Datang pagi sapa mereka, dekati mereka. Kan mereka itu kan melihat kita sebagai pemimpin sudah punya rasa segen. Ditanya senang, diajak ngobrol lebih senang lagi. Maka mereka akan bekerja tulus hati. Itu yang mewakili 8 hektar tadi. Yang terakhir adalah apa pesan khusus Bapak untuk seluruh pegawai di jajaran BPSDM Hukum dan HAM? Jadi BPSDM ini sangat heterogen. Saya
dari Kemenkumham, yang lain, Mas Sopi, yang lain harus menerima perubahan-perubahan itu. Teman-teman di sini juga pasti menerima dengan baik. Yang paling penting adalah pesan saya, ambil porsi-porsi itu, tugas itu dengan baik. Kalau porsi kita hanya di tataran itu, ambil tataran itu. Ketika A, B, C, boleh berbeda pendapat. Ketika pemimpinnya mengatakan ini menjadi Z, A, B, C ini harus menjadi Z. Jangan pernah kita menjadi pengkhianat-pengkhianat yang mengkritisi pemimpin ketika tidak setuju. Ketika itu sudah diketuk, ketika itu sudah diperintahkan, laksanakan, jalankan, amankan, selesaikan. Itu harus seperti itu. Sehingga teman-teman di BPSDM ini nantinya akan merasa nyaman. Porsinya teman-teman humas, laksanakan tugas humas. Banyak yang masih digarap. Tugasnya teman-teman yang di tempat lain, yang di bidang pelayanan di Tekpim, di Fungham, baik kami di sekretariat, laksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, setulus hati. Itu yang lakukan. Pesan terakhir, Mas Sofi. Saya ini penggemar film action. Saya film drama Korea itu nggak terlalu suka. Itu menginspirasi juga. Apa inspirasinya? Bahwa pemimpin itu, saya menonton film Sparta. Ini film itu film tentang Romawi. Bagaimana dia seorang budak, kemudian dia menjadi panglima ribuan orang. Saya hanya belajar bahwa dia menjadi seorang pemimpin karena apa? Karena keberaniannya untuk melepaskan dari dunia perbudakan. Menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh anak buahnya. Jadi ketika kita, misalnya saya menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang akan dikenang sepanjang zaman oleh anak buahnya. Dengan cara apa? Berikan contoh yang baik. Sahabat pembelajar, demikian episode kita kali ini. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam pembelajar.